Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok loyo, Pak? Napa bunyi? Bismillah malih nggih, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summal hamdulillah, summal hamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alal Qur'an kitabun bayyinatun linnasi laisa fihi bukaun wa dzikrun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamil anbiya wa imamur rasul. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahru Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala fi hadisin akhar, man soma au man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu dzalika minasyahidin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah kuliah senja yang dimuliakan oleh Allah, hari ini adalah hari yang ke-17 di bulan suci Ramadan. Maka takmir Masjid Baitul Ma'mur mengadakan peringatan nuzulul Qur'an. Pak Bu, kira-kira bener napa mboten Al-Qur'an diturunkan di bulan suci Ramadan? Kira-kira bener napa mboten? Halo, laras napa mboten? Jarene pengajian kuwi sae kalau ada komunikasi. Karena kebiasaan pengajian Muhammadiyah kuwi disampaikan cuma mendengarkan. Nah,
Harus ada komunikasi antara yang memberi dan yang diberi. Mek nyambung Pak Bu. Bu, kira-kira Al-Qur'an iku bener napa mboten diturunkan di bulan suci Ramadan? Laras napa mboten? Tadi saya sebenarnya pengen mendengarkan ayat yang dibaca itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an Ustaz Muraqib. Nah, tapi Ustaz Muraqib bacanya enggak ayat itu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, panjenengan nanti dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, ini di depan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Suara saya enggak lebih jelek ya dari Ustaz Muraqib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu kalau dibaca merdu, Masya Allah, menyayat hati ya. Jarene wong Forsa lagune kaya Roma Irama. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah, kok hilang mana ya Allah ini. Jadi mendengarkan kemudian menyampaikan Allah betul-betul merdu. Maka syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, Allah menyampaikan dalam kitab suci, hadza kitabun la raiba fihi, yang mana Allah menurunkan ayat Al-Qur'an di bulan suci Ramadan diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, Allah menyampaikan bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah bulan fihi unzilal Qur'an, diturunkan di dalamnya ayat-ayat suci Al-Qur'an. Maka pertanyaan, kenapa Al-Qur'an ini sebagian besar diturunkan di bulan suci Ramadan? Ustadz, apakah semua ayat Al-Qur'an itu diturunkan di bulan suci Ramadan? Tidak. Karena ada ayat-ayat yang disebut dengan ayat-ayat al-bayyinat, ayat-ayat yang menerangkan kejadian atau peristiwa di mana risalatul dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi Muhammad adalah utusan Allah. Beda dengan saudara kita Bapak Ibu semuanya, namanya Nabi, namanya utusan. Kalau dalam Islam disebut diambilkan dari makhluk yang bernama manusia. Yang hebat lagi bukan manusia yang pinter Bapak Ibu. Seorang manusia bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dipilih sejak lahir ceprot beliau sudah yatim. Sekian tahun beliau ditinggal ibunya. Belum selesai disusui,
kemudian disusui oleh orang lain. Maka dalam kitab suci Al-Quran dan bayannya yang disebut dengan sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang disebut dengan ibu kandung, yakni ibu yang melahirkan. Yang kedua adalah ibu susuan, ibu yang menyusui. Karena salah satu produk dari ibu susuan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana dengan kaitannya sebagai Al-Quran sebagai petunjuk? Disinilah Allah menjabarkan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan, hadayahdi, hudan, hidayatan, sebagai petunjuk bagi linnas. Ini pertanyaan, kok bisa Al-Quran ini sebagai petunjuk untuk manusia? Oh, berarti Al-Quran ini bisa dipahami dan bisa digunakan oleh seluruh umat manusia. Betul. Karena Allah menyampaikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, kata Allah, aku utus engkau, aku tunjuk engkau sebagai utusanku, sebagai penerjemah Al-Quranul Karim, tiada bukan kecuali rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat, yang membawa rahmat alam semesta ini, mau itu Jawa, mau itu Bugis, mau itu Indonesia, mau itu Arab, mau itu Chinese, mau itu Eropa, mau itu bule, semuanya rahmatan lil alamin. Inilah fungsi daripada Al-Quranul Karim. Kira-kira kalau Al-Quran ini bukan sebagai pemberi rahmat untuk alam semesta, akan jadi masalah atau tidak? Jenengan pernah baca kitab suci selain Al-Quran, Bapak Ibu? Pernah napa dereng? Dereng nggih. Coba nanti beli. Oh boleh Ustadz, beli Injil boleh, beli Wreda boleh, beli Tripitaka boleh, untuk bahan perbandingan. Janjane bener atau tidak? Janjane apa yang dikatakan oleh kitab suci sebelum turunnya Al-Quran. Betulkah Al-Quran itu sebagai penyempurna? Disampaikan oleh Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini Muhammad, al-yauma akmaltu, telah aku sempurnakan bagimu ya Muhammad, lakum dinukum, agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan, kata Allah, nikmatku yang berupa petunjuk hidayah, yakni Al-Quranul Karim. Kira-kira Al-Quran ini yang disampaikan bahwasanya hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang berfungsi menjadi pembeda. Saya akan kasih contoh bukti logis bahwasanya Al-Quran ini sebagai pembeda, Bapak Ibu. Zaman ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
pada tahun 500 sekian sampai 600 sekian Hijriyah, 600 sekian Masehi. Ya, panjenengan buka sejarah. Saya tidak berbicara tentang tauhid karena jelas kitab sebelumnya juga berbicara tauhid, Bapak Ibu semuanya. Karena pesan yang disampaikan oleh Al-Quran yakni tahlil dan tauhid. Kata-kata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu betul-betul. Bagaimana perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah? Dakwatul Rasul bil mau'idatil hasanah. Ya. Jadi bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan mau'idah hasanah, dengan berbuat baik, tidak ada konflik. Bagaimana baginda Rasul menyampaikan ayatan bi ayatin, ayatan fa ayatan, satu demi satu disampaikan. Dipikir-pikir kok benar. Bagaimana kelakuan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam? Bagaimana kelakuan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebelum memeluk Islam? Bagaimana para sahabat yang lain yang menyampaikan bahwasanya saya adalah musuh Muhammad, tetapi dengan kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan petunjuk Allah, dengan membawa kitab suci sebagai petunjuk hidup manusia, diterimalah Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Salah satunya adalah bagaimana yang tadinya orang malu punya anak perempuan, sekarang sudah tidak malu lagi. Bagaimana Fir'aun menganggap anak laki-laki aja dianggap akan jadi masalah, apalagi anak perempuan. Bagaimana ketika belum adanya yang disebut dengan ilmu waris, kira-kira nek ora ana hukum waris, yang akan terjadi bagaimana Bapak Ibu semua? Bagaimana ketika Alkitab atau kitab suci Al-Quran ini tidak berbicara dengan satrul aurat? Bagaimana cara menutup aurat? Detail Al-Quran ini berbicara. Maka di sini dikatakan bayyinat hudan linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan, untuk membedakan. Karena dengan Al-Quran inilah kita tahu mana yang muhrim, mana yang bukan muhrim. Kira-kira nek ora ana hukum nikah, tidak ada hukum nikah apa yang disampaikan dalam Al-Quranul Karim, kira-kira hari ini ada satrul aurat napa mboten Bapak Ibu semuanya? Kira-kira di depan masjid sini akan ada orang main kuda-kudaan atau tidak? Mohon maaf ini. Kira-kira di depan rumah akan ada orang cium-ciuman tanpa muhrim, akan terjadi atau tidak? Bagaimana panjenengan datang ke Los Angeles, bagaimana datang ke Eropa yang itu tidak ada tatanan dan tuntunan Al-Quran? Masya Allah, Allahu Akbar. Ini baru kesatrul aurat. Maka berterima kasihlah manusia yang diorangkan dan dimanusiakan oleh Al-Quranil Karim. Bagaimana seorang perempuan sebelum dinikahi haram untuk disentuh, haram untuk dipegang. Tapi ketika setelah qabiltu tazwijaha wa nikahaha li nafsi bidzalik
semuanya halal. Allahu Akbar. Salah satu. Maka dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, Allah menyampaikan alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Di dalamnya tidak ada keraguan. Nek panjenengan masih ragu, panjenengan kok bener apa ora antara hukum negara umpamanya dengan hukum Al-Quran, walaupun sebagian hukum negara diambilkan dari tekstualitas daripada Al-Quranul Karim, karena founder negara ini adalah mayoritas beragama Islam. Coba kalau founder negara ini bukan mayoritas beragama Islam, kira-kira rentetan runtutan aturan perundang-undangannya tidak seperti sekarang. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Maka di dalam Al-Qur'an ini tidak ada keraguan. Kira-kira panjenengan ragu napa mboten, Pak? Bu. Halo. Ragu napa mboten? Siap napa mboten nek Al-Qur'an itu dijadikan aturan dan tuntunan yang utama untuk kehidupan kita? Siap napa mboten? Tenan. Saya akan uji. Dalam Al-Qur'an disampaikan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihim. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan mengambil barang orang lain, faqta'u aydihim, potong tangannya. Kira-kira berani atau tidak? Kira-kira wani napa mboten? Ini contoh. Ayo, jenengan pilih jaminan surga apa pilih yang abu-abu, tidak ada yang jamin surga? Ustadz, lah ini hukumnya kan hukum negara, Ustadz. Hukum negara tidak ada potong tangannya. Saya cuma bertanya, berani atau tidak? Akan ujiannya di sini. Ini ujian, bukan ujian tesis skripsi, tapi ujian akidah. Berani Ustadz kalau diperbolehkan negara. Nah, karena kita hidup di negara yang punya undang-undang dan aturan undang-undang dan turunannya. Okay. Maka kalimat yang disampaikan oleh Al-Quran, petunjuk yang disampaikan pertama adalah kalimat la ilaha illallah. Yang pertama kalinya tiada Tuhan selain Allah. Betul nggak itu? Kita buktikan secara empiris. Banyak teman-teman akademis meneliti sampai ke langit dengan keilmuan yang dimiliki. Bagaimana para ilmuwan itu mendeteksi bintang, mendeteksi benda-benda yang ada di langit. Masya Allah. Mereka pasti akan mengatakan Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar, dengan kata bahasa yang lain, bukan Allahu Akbar. Karena manusia melihat itu, Masya Allah. Nggak usah jauh-jauh deh ke langit. Panjenengan coba jalan-jalan naik gunung atau ke gunung mana dah, melihat bagaimana vulkanik yang ada di dalam. Masya Allah. Kemarin beberapa waktu yang lalu ketika saya datang ke Semeru, Masya Allah, ngeri Pak. Padahal sudah selesai, datang sampai mendekati puncak Semeru,
Kami beserta tim. Setelah itu hujan. Kami punya gambaran hujan biasa. Ternyata hujannya Masya Allah, hujan lahar. 1 lutut Pak. Batu-batu itu semuanya pada keli, Masya Allah. Kita manusia yang sombong, manusia yang merasa pintar, manusia yang merasa kaya, manusia yang merasa hebat, melihat itu tunduk Pak. Masya Allah. Coba kalau kita ikut arus atau melawan arusnya yang disebut dengan banjir lahar, Allahu Akbar, nggak ada didaya, kekuatan apapun nggak ada yang bisa menepis kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah al-quwwah fauqal quwwah at-tabi'iyah huwallahu wahdah. Ada kekuatan di luar kekuatan makhluk alam semesta ini, yakni kekuatan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Maka di dalam Al-Quran disampaikan, wala tamshi fil ardi maroha. Wahai manusia, janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, angkuh, merasa yang paling benar, merasa yang paling bisa, merasa yang paling menguasai, dan semuanya serba menguasa. Ini peringatan, karena Al-Quran ini detail, ya, dari kehidupan dengan Tuhan sampai kehidupan dengan manusia dan alam semesta. Ini bedanya. Maka itulah salah satu perbedaan antara kitab suci Al-Quran dengan kitab suci yang lain, yang hanya membahas terkait dengan ketuhanan, bagaimana agama memerintahkan kebaikan, tidak detail kebaikan apa. Di sini jelas dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatung fa aslihu baina akhwaikum. Setiap sesama muslim adalah saudara. Maka dalam persaudaraan untuk saling mengingatkan, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ragu, Pak, Bu, dengan Al-Qur'an? Masih ragu napa mboten? Halo, isi ragu-ragu napa mboten, Pak? Mboten. Karena qauluhul haq wa kitabuhu haq. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasul adalah kebenaran, dan kitab yang dibawa adalah kebenaran. Ya, karena kebetulan banyak teman-teman saya akademisi yang sebagai pendeta baik di gereja maupun di wihara, kita sering diskusi, Pak, bagaimana membedah yang disebut dengan religiusitas, bagaimana membedah terkait dengan kitab suci, bagaimana membedah terkait dengan kenabian, perspektif agama-agama di Indonesia. Kalau kadang-kadang kita masih belum menerima, Pak, nggih. Jadi kalau saya berbicara di depan teman-teman pastor, saya copot nih, saya letakkan otak saya terkait dengan yang disebut dengan pemahaman kemuhammadiyahan tentang Al-Quran maupun hadis. Karena yang kita bahas adalah pure, murni keilmuan, ya. Bagaimana agama punya kitab suci, agama punya seorang utusan yang disebut dengan nabi. Ini sedikit supaya panjenengan paham tentang yang disebut dengan teologi beragama, supaya agama ini seperti ini. Jadi perspektif terkait dengan satu radikalisme dalam agama maupun
toleransi beragama itu yang salah kaprah. Karena dengan lakum dinukum waliyadin itu sudah toleransi Bapak Ibu. Ketika kita menghargai UA pastor untuk tidak saya paksa membaca bismillah, itu saya sudah toleransi. Ketika saya tidak paksa Anda untuk yang disebut dengan memahami terkait Al-Quran, itu saya sudah toleran. Ketika saya berbicara Al-Quran adalah yang paling benar, itu juga toleran. Tapi ketika saya berbicara terkait dengan kitab suci, maka seluruh agama punya kitab suci. Keyakinan setiap agama kitab sucinya berbeda-beda sesuai dengan keyakinan. Maka tidak bisa dipaksakan, nggak boleh khutbah Jumat di dalam gereja. Itu sudah intoleran. Mohon maaf, ini tidak membahas tentang regulasi, tapi kita menyampaikan terkait toleransi, makna toleransi dan intoleransi. Umat Islam pakai peci, pakai sarung, wangi ke masjid, azan dikumandangkan, itu toleran karena mengingatkan. Coba dunia ini tanpa ada azan subuh Pak, Masya Allah, kira-kira do tangi napa mboten? Kira-kira pasar kuwi ana penghunine napa mboten? Kira-kira Pak, ayo. Bagaimana sebelum subuh mereka sudah bangun, kemudian tit azan mereka buka lapaknya untuk berjualan di pasar-pasar, Insya Allah. Ya. Bagaimana ketika azan itu dikumandangkan, kita tahu pagi dari mana? Bar subuh semuanya. Bahkan teman-teman Konghucu menyampaikan bar subuh. Setelah subuh mereka mengakui dengan budaya setelah sholat subuh. Ya. Jadi framing kita supaya tidak salah. Oh, Islam itu radikal, betul, Islam radikal Pak Bu. Kalau nggak radikal kira-kira panjenengan pakai sarung atau pakai celana sholat, kira-kira tidak pakai sarung dan celana, kira-kira mau sholat nggak? Mau nggak Pak? Karena radikal dalam artian perspektif agama adalah meyakini yang diyakini. Mujahadah biyakini, bermujahadah atas keyakinan yang dimilikinya. Tidak boleh disalahkan. Orang Muhammadiyah, nah ini supaya orang Muhammadiyah ketika baca Allahumma sholli ala Muhammad tanpa Sayyidina sudah diyakini. Teman-teman NU pakai Sayyidina sudah diyakini, tidak usah dipermasalahkan. Ya, kalau mempermasalahkan itulah yang disebut kita intoleran, tidak toleran. Ketika imam ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim pakai jahar, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang imam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Dipermasalahkan? Tidak. Ini contohnya. Nah, inilah bagian dari Al-Quran sebagai pembeda. Al-Quran memberikan petunjuk, Al-Quran memberikan warning. Inilah yang disebut dengan petunjuk hidup. Bagaimana kita untuk berkehidupan di alam jagat raya ini. Kalau tidak ada ajaran Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, kira-kira ana kotak mubeng napa mboten Pak Bu? Ya Pak Akram nggih. Kira-kira ada enggak kotak warna putih di depan panjenengan kalau tidak ada ayat khudh min amwalihim
shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ayat lain yang mengatakan bahwasanya ketika kita mendapatkan nikmat hendaklah kita berbagi. Fa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Ini bukti. Oh, ternyata Islam ini luar biasa. Al-Qur'an ini luar biasa. Karena dengan bacaan saja Allah sudah melipat gandakan pahala. Harfan bi harfin, kalimatan bi kalimatin, mohon maaf. Jadi setiap huruf, setiap kalimat Allah akan ganjar, baru sekedar membaca. Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, amanu billah wa amilu as-solihat, dan yang beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah siapkan tempat, Allah sediakan tempat yang disebut dengan surga firdaus. Purun apa mboten Bapak Ibu mlebet swarga? Purun apa mboten? Saestu nggih. Kalau mau ikuti Al-Qur'an. Karena Allah menjamin siapa yang mengikuti Al-Qur'an dakhalal jannah. Karena apa yang disampaikan Al-Qur'an adalah ujungnya surga. Surga yang Allah siapkan nanti di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jam pinten Pak anunya Pak azan? 42. Ya, 5 menit lagi. Masalahnya kebablasan kok situ Pak. Asik, terlalu asik berbicara Al-Qur'an, tidak ada ujungnya, jadi kebablasan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika kalimat la ilaha illallah, maka yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk mengimani Al-Qur'an syarat utamanya adalah syahadat. Supaya apa? Supaya bermanfaat. Maka syahadat adalah syarat utama menjadi orang beriman. Rukun iman ada 5 apa 6 Pak? Ada yang pertama adalah iman kepada Allah. Bagaimana kita mau mengimani kalau kita tidak yakin? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi ya Allah, tiada, bahwasanya Muhammad adalah utusan Engkau ya Allah. Coba Nabi Muhammad itu orang kaya, orang pinter, orang yang ditunjuk dipilih Allah adalah orang fakir, anak yatim, dan tidak bisa bacaan itu dipilih supaya orang ngerti ini loh, betul-betul Allah ini memutuskan yang terbaik, bahwasanya Muhammad itu bukan Tuhan. Muhammad itu hanya manusia yang ditunjuk oleh Allah tanpa mukjizat Allah.
maka Muhammad tidak bisa baca Al-Quran. Karena malaikat Jibril menyampaikan, Iqra ya Muhammad ma'ana biqari, Iqra ya Muhammad ma'ana biqari, Iqra ya Muhammad ma'ana biqari. Sampai 3 kali malaikat Jibril menyampaikan. Ya karena memang Nabi Muhammad tidak paham. Ma'ana biqari, saya bukan orang yang bisa baca. Maka disitulah dituntun oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Inilah yang disebut dengan 1, Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Siap enggak nggih? Siap baca Al-Quran nggih? 1 hari berapa juz Bapak Ibu semuanya? Seperempat juz, Pak Akram seperempat juz. Ada yang 1 hari 1 juz? Saja enak guyu ki koyone kok kaya orang nggih. Jadi Al-Quran ini perlu dibaca. Saya ingin menerangkan dengan bahasa Tuhan ya, bahasa ilahi. Al-Quran ini bahasa Allah. Maka kita tidak akan pernah paham bahasa Allah kalau tidak ada yang menyampaikan. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk untuk menjadi penyampai. Nah ini, maka disinilah perlunya kita baca. Perlu terjemahan. Kalau tidak paham silahkan ditanyakan. Kalau ustadznya nggak paham ditanyakan ke ustadz yang lain. Kalau tidak di majelis ini nanti bisa datang ke rumah, bisa tanya, kita bisa diskusi. Ya, karena tugas kita adalah walaupun 1 ayat untuk disampaikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian kuliah senja yang dimuliakan Allah. Waktu kurang 2 menit sebelum adzan, mari kita sama-sama bermuhasabah, beristighfar semuanya dalam rangka mawas diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan istighfar sebelum kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa taqabbal siyamana wa taqabbal ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa tahmidana wa tadarusana wa du'ana wa tamim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina wa anzil ala ahlina wa anzil ala masjidina hadha munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi ja'alni muqimis salah wa min dhurriyyatina wa taqabbal du'a innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma khtim lana ya Allah min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana ya Allah
min hadhihi dunya bi khatimatis sa'adah wa la takhtimna minha illa bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup kita semuanya. Mudah-mudahan Allah meridhai dan memberikan petunjuknya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa ya nafsi bi taqwallah. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.